Ya, halo, dengan saya Mr. Erik dari betabisnis.com. Teman-teman, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Nah, seperti saya posting kemarin di Facebook saya, kita akan berbicara tentang video promosi menggunakan halaman Facebook ya. Jadi kalau selama ini saya yakin teman-teman sudah menggunakan video banyak. Cuma saya nggak tahu apakah Anda pasangnya di Facebook profil atau di fanpage, saya kurang tahu ya. Nah, walaupun sebenarnya bagi sebahagian dari teman-teman, saya yakin dari yang 50 yang komentar di sini banyak yang sudah menggunakan, apakah itu di fanpage atau di Facebook profil pribadi ya. Nah, saya lebih suka menggunakan Facebook halaman untuk menggunakan promosi, terutama untuk video, gambar ataupun teks, karena memang di satu sisi bahwa fanpage itu didesain untuk bisnis ya. Jadi kemarin itu di video pertama sudah kita bahas ya. Nah, karena itu teman-teman mungkin selama ini juga teman-teman sudah yang sudah menggunakan fanpage ataupun media profile yang sudah menggunakan video, biasanya mungkin hanya merekam, membuat secara live, direkam kemudian langsung diupload gitu ya. Nah, saya juga dulu sama halnya seperti itu, tapi ternyata seiring dengan perkembangannya akhir-akhir ini bahwa video di apa namanya di fanpage juga semakin diminati, makin banyak yang menggunakan. Menurut data yang dirilis oleh Facebook sendiri pada sekitar tahun 2019, penggunanya sudah sekitar 140 juta setiap hari ya. Jadi penonton video setiap hari di Facebook itu mencapai 140 juta. Memang masih kalah jauh ya dibanding dengan kompetitornya YouTube. Tapi dari jumlah pengguna ini saya pikir cukup bagus ya. Jadi jangan-jangan Anda juga banyak juga nonton video di apa namanya di Facebook ya. Kemudian selain daripada jumlah pengguna yang terus meningkat, maka video dari YouTube itu dari Facebook juga bisa diindeks sama seperti di YouTube, tapi memang belum terkalahkan ini ya karena dia punya Google sendiri. Nah, saran saya nanti kalau misalnya buat video di fanpage-nya lebih bagus itu kalau misalnya yang live ya, live kemudian dioptimasi. Nah, bagaimana cara mengoptimasinya nanti akan kita bahas secara perlahan-lahan. Nah, eh, tipsnya satu, lebih baik yang live ya. Tapi kalau misalnya tidak live boleh nggak? Ya boleh, artinya direkam dulu baru diupload boleh. Nah, kalau misalnya yang live nanti setelah Anda beraktivitas buat secara live misalnya, Anda tinggal bagikan ya. Jadi yang penting dibagikan dulu di fanpage-nya ya, dibagikan di fanpage atau halaman. Kalau sudah sempat waktunya nanti baru dioptimasi ya. Jadi optimasi sebaiknya menggunakan laptop karena di handphone tidak semua fasilitasnya bisa apa namanya bisa dilihat, sehingga kalau dari handphone memang ada keterbatasan yang tidak bisa kita lihat. Nah, saya yang paling senang sebenarnya, yang paling saya suka dari video di sini, bisa menanam kata kunci. Ya, jadi artinya kapanpun orang mencari kata kunci itu, kalau video kita bagus dan terindeks juga bisa ditemukan ya. Apakah itu nanti dicari di Facebook sendiri atau menggunakan Google ya. Ini yang paling saya suka sebenarnya dari sini. Walaupun yang lainnya ini ya tetap juga iya karena faktor pendukungnya sudah pasti ya. Oke, supaya tidak panjang lebar kita akan mulai caranya apa-apa saja nanti yang harus kita kerjakan. Nah, kalau misalnya tiap hari Anda punya video ya bagus ya. Jadi belajar dari pengalaman yang sudah saya buat selama ini, ternyata yang paling banyak ditonton itu yang live walaupun rekamannya ya. Karena kalau live itu biasanya ada notifikasi kepada orang lain bahwa kita sedang live di akun tersebut,
Selain itu juga nanti kan ketahuan bahwa video itu siaran langsung beberapa jam yang lalu, itu selalu ada notifikasi kepada follower ataupun teman-teman kita di Facebook atau siapapun yang sedang online pada saat itu ya. Nah, pertama tentu yang harus Anda persiapkan ya, satu sudah harus ada videonya. Oke, kedua siapkan satu gambar ya, siapkan satu gambar. Ketiga ya, deskripsi, jangan lupa. Video Anda akan sangat mudah ditemukan kalau misalnya Anda punya penjelasan tentang video tersebut ya. Jadi jangan misalnya ada video langsung diupload ya, sulit ditemukan video Anda itu ya. Jadi sebaiknya ada deskripsi yang ada judul ya, yang bisa dibaca. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi setelah Anda siapkan ini ya, kemudian Anda sudah video, siapkan satu gambar untuk thumbnailnya nanti, kemudian deskripsinya, supaya nanti tinggal copy paste ya, supaya lebih enak. Oke, yakin saya video Anda banyak nih di handphone ya. Nah, jangan sia-siakan, tinggal diupload aja. Kalau sudah upload baru dihapus dari handphonenya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan upload ya. Jadi saya anggap saja saya sudah punya video yang harus diupload tanpa harus live ya, karena nanti kalau live harus menunggu waktu ya, jadi harus menunggu waktu. Oke, anggap saja saya sudah mempersiapkan video, saya akan langsung ke fanpage-nya ya. Oke, contoh fanpage yang sedang saya pakai dan kita bahas di sini adalah, sudah tahu ya teman-teman cara masuk ke fanpage ya, tinggal klik di sudut kanan ini, lihat di sini nanti akan muncul semua fanpage yang kita pakai ya, yang ada di sini. Saya kebetulan ada banyak mengelola fanpage yang saya pakai untuk jualan-jualan lah ya, yang penting bisa uang masuk. Oh ya, kalau misalnya ada satu akun Facebook Anda, satu akun Facebook pribadi seperti ini, Anda bisa sampai 500 fanpage yang bisa Anda kelola ya. Oke, saya coba buka ini. Kebetulan di musimnya Corona ini saya jual-jual aren ya, supaya ada aktivitas. Oke, nah sama seperti posting biasanya, foto ataupun tulisan atau status ada di sini. Oke, tinggal Anda klik di sini. Kemudian sama halnya, tinggal ambil foto atau video. Oke, kemudian Anda cari video yang akan Anda upload ya. Saya yakin Anda sudah punya ya. Oke, saya akan cari video yang akan saya upload. Contoh misalnya, oke, sedang jalan. Nah, tadi setelah kita upload, oke, sambil jalan ya, sambil jalan kita akan bahas pelan-pelan. Sambil jalan nanti dia prosesnya. Ini masih 1,9%. Ini adalah proses upload ya, berarti langkah pertama sudah selesai. Kalau Anda live juga nanti nggak ada masalah. Kalau mau disimpan dulu boleh. Oke, yang kedua, posting normal atau terjadwal. Oke, kalau misalnya satu setiap hari boleh, tapi kalau misalnya Anda mau terjadwal juga sama halnya seperti postingan yang kemarin. Ya, jadi ya kalau enak, kalau bisa Anda konsisten tiap hari satu normal, tiap hari satu normal ya bagus. Tapi kalau misalnya Anda tidak sempat mungkin besok, ya Anda bisa jadwalkan hari ini untuk tampil besok. Oke. Nah, yang ketiga adalah membuat judul video yang mudah ditemukan. Oke. Yang mudah ditemukan ini saran saya mengandung kata kunci ya. Mengandung kata kunci. Oke, Anda sudah tahu belum ya kata kunci? Saya sudah yakin Anda bisa ya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum paham tentang kata kunci, Anda boleh nanti komentar di video ini, Anda request. Kalau misalnya banyak yang berkomentar, saya akan bahas tentang kata kunci ya. Karena memang dasarnya di sini. Oke. Nah, kata kunci saya sudah punya, misalnya contoh. Oke, ini kata kunci yang sudah saya ambil dari Google misalnya. Oke, kata kunci yang saya pakai ini judul ya, manfaat minum kopi
sama gula aren WA 0831 0878 9381 1922. Oke. Nah, ini judul ini nanti kalau misalnya ada yang nyari manfaat minum kopi sama gula aren, nanti mesinnya Google atau mesin pencari Facebook atau mesin pencarinya Google akan mencari kata ini sesuai dengan yang dicari oleh orang, ya. Nah, ini biasanya tidak akan kita temukan kalau menggunakan Facebook pribadi, ya, judul ini. Oke. Nah, kemudian ini adalah deskripsi, ya. Ini sama seperti postingan biasa. Kalau misalnya kita buat gambar, statusnya adalah ini. Oke, saya sebetulnya sudah seperti biasa sudah saya persiapkan. Tinggal copy. Misalnya, oke, ini tinggal copy sudah. Nah, kemudian setelah kita isi keterangannya atau deskripsi yang sering saya sebut, ya. Jadi tadi sudah ada judul, kemudian ada deskripsi, kemudian berikutnya ada label, ya. Ini tidak pernah dibaca oleh orang lain. Tidak pernah dibaca orang. Yang membaca ini adalah mesin Google itu sendiri. Mesinnya Facebook atau mesinnya mesin pencari itu yang menemukan kalau misalnya kita masuk di sini. Nah, biasanya silahkan dimasukkan kata kunci yang ada di sini. Oke, copy saja, kemudian masukkan di sini, lalu di enter, ya. Boleh nggak lebih dari satu? Boleh, ya. Tapi saya biasanya cuma pakai satu. Boleh 2 atau 3 tidak ada masalah, ya. Saya cuma pakai satu. Kemudian di agenda berikutnya apalagi setelah upload, kita posting, membuat judul, kemudian label sudah, kemudian membuat daftar playlist, ya. Daftar playlist itu ada di sebelah kanan. Perhatikan di sebelah kanan sini. Oke, ini sudah kita masukin tadi. Ya, sebelah kanan ini playlist, ya. Tapi sebelum kita masuk ke playlist, thumbnail dulu, ya. Mohon maaf dari susunannya agak salah, ya. Setelah judul, label, daftar playlist, oke, kita gunakan thumbnail, ya. Di sebelah kanan ini ada gambar murni. Oke, ini ada gambar murni. Jadi kalau misalnya kita thumbnail semua, yakin saya tahu, ya. Anda tahu, thumbnail itu adalah kalau kita misalnya buka YouTube, itu tampilan depannya seperti ini, gambar yang di depannya. Ya, jadi Anda bisa bikin gambar yang menarik, supaya nanti ada yang ketika ketika video Anda tampil di scroll mereka di Facebook, nanti memancing untuk menonton video Anda, ya. Caranya tinggal diklik saja ini. Oke. Nah, ini contoh ada ditawarkan 3, ini biasanya diambil dari video yang sudah kita upload. Kalau misalnya kita bikin sendiri, tinggal klik di sini, ya, tambahkan gambar. Nah, contoh misalnya saya karena sudah punya gambar, makanya tadi saya bilang boleh disiapkan satu gambar yang menarik. Oke, karena judulnya adalah manfaat kopi dengan gula aren, saya masukkan ini. Oke, nah kalau sudah selanjutnya adalah gambar selanjutnya adalah melacak, ya. Perhatikan di sebelah kanan ini ada melacak. Nah, melacak ini sebenarnya mirip dengan label, ya. Jadi tambahkan label untuk membantu Anda mengelola dan mencari video Anda. Oke. Nah, melacak ini kalau misalnya Anda sudah tahu YouTube marketing, di bagian paling bawah itu ada tag, ya. Ada tag TAG, ya. Tag, ya. Jadi kalau di sini tadi saya sebut masih istilahnya adalah tag. Oke, nomor 7. Nah, tinggal Anda klik di sini. Apa yang harus kita di sini? Ya seperti disebutkan bahwa masukkan label di sini yang bisa menemukan yang bisa membantu orang yang mencari menemukan video Anda, ya. Nah, kalau saya biasanya saya masukkan sama dengan judul tadi. Oke, manfaat minum kopi sama gula aren, masih kata kunci, ya.
Nah, berikutnya Anda boleh masukkan kata kunci yang lain. Oke, kalau kata kunci yang lainnya apa? Ya tergantung masing-masing bisnisnya ya. Contoh misalnya saya ini tinggal di copy, masuk di sini. Oke, kasih koma, enter. Nah, kemudian ditambah lagi kata kunci berikutnya. Enter. Oke. Nah, biasanya kata kunci sebelumnya video-video yang sudah pernah kita upload nanti akan muncul di sini ya. Saya boleh misalnya ngambil dari sini sebagian yang sudah ada. Ya. Nah, bisa sampai 10 biasanya ya. Oke. Kita anggap sudah sampai 10, sudah sampai di sini. Oke, teman-teman. Ya. Sampai di situ, saya ulangi tadi setelah diupload. Oke, diupload kan seperti biasa video yang sudah direkam atau live, kemudian posting normal atau terjadwal ya, sama seperti biasa buat status yang sudah kita bahas di video pertama kalau nggak salah, terjadwal atau normal. Kemudian membuat judul ya, tadi membuat judul ini sudah. Oke, setelah itu langkah berikutnya adalah mengisi deskripsi ya. Ini tadi tidak masuk, kita anggap saja 131, membuat deskripsi. Oke, yang berikutnya adalah label. Ya, label diambil dari judul, sama dengan judul. Boleh 2 atau 3 kata kunci boleh. Nah, setelah selesai ini baru di sebelah kanan. Nah, perhatikan ya, sudah berubah thumbnailnya karena sudah diganti dengan ini ya. Langkah berikutnya adalah thumbnail di sini. Oke, kalau sudah nanti di thumbnail, kemudian yang berikutnya adalah melacak. Oke, silakan nanti masukkan kata kunci di sini. Oke. Nah, kalau ini sudah selesai, Anda tinggal masukkan yang sebelah tadi. Kalau misalnya ini normal, Anda posting, tinggal langsung klik selanjutnya. Tapi kalau misalnya Anda mau jadwalkan penampilannya, Anda tinggal misalnya video ini bertampilkan kapan. Besok misalnya tanggal 13, oke. Lusa boleh, berikutnya boleh ya. Jadi tinggal diatur tanggalnya supaya nanti setiap hari Anda boleh menyimpan video Anda setiap hari di fanpage Anda bisa tampil ya. Nah, uniknya di video ini di fanpage ini, kalau kita bandingkan dengan YouTube, bahwa di YouTube itu video yang sama tidak boleh diupload berulang-ulang. Ya, nanti akan ada peringatan bahwa video ini sudah pernah diupload. Tapi kalau di Facebook, satu video yang sama boleh kita upload berulang-ulang. Ya. Artinya kalau misalnya Anda punya kata kunci 10, belum sempat membuat video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap kata kunci ini Anda buat satu judul, berarti satu video bisa untuk 10 kata kunci ini. Bisa, tidak ada masalah. Ya, itu enaknya di Facebook. Oke. Nah, tadi kalau sudah penjadwalan, kalau saya ambil dulu penjadwalan hari ini. Nah, yang berikutnya adalah nanti posisinya adalah di kabar beranda, tinggal ini standar dibiarkan, ya, standar dibiarkan. Nah, ini tambahkan daftar putar, ya. Daftar putar ini adalah kalau di YouTube namanya playlist, ya. Jadi playlist kita bisa daftarkan di sini. Tadi di poin berapa ya? Playlist itu nomor 5. Oke. Nanti kita akan edit. Tadi satu video bisa berulang-ulang sesuai judul. Oke. Yang terakhir tadi playlist ya, kita ganti dulu ya. Oke. Daftar playlistnya saya biasanya juga menggunakan
Nah, kalau saya sudah buat di sini gula aren asli Pekanbaru. Jadi nanti kalau diklik ini semua video yang berhubungan dengan yang kita daftarkan di sini nanti kan berjejer di daftarnya ya. Nanti akan kita lihat setelah ini. Nah, contoh misalnya kalau saya buat baru, nah contoh misalnya khusus membahas manfaat kopi untuk manfaat kopi gula aren misalnya saya buat di sini. Oke, tetap judulnya mengandung kata kunci ya. Oke, berikutnya adalah saya biasanya bisa tambahkan di sini 5 kata kunci berikutnya. Oke. Nah, di sini boleh Anda tambahkan gambarnya, sampul daftarnya sama seperti yang di thumbnail tadi. Oke. Nah, kalau sudah tinggal buat daftar tetap. Oke, sudah 2 ya. Jadi kebetulan sudah ada sebelumnya. Nah, sebenarnya kalau Facebook itu sendiri menganjurkan video kita itu minimal berdurasi 3 menit ya. Supaya apa? Kalau sekarang kan kita juga sudah seperti di YouTuber, di Facebook juga sekarang bisa namanya ads break ya. Jadi kalau misalnya video yang kita upload itu viewernya bagus, daftar tontonnya bagus, nanti juga kita bisa dapat uang dari optimasi ini ya. Tapi saya tidak akan bahas itu untuk nextnya itu ya. Saya tidak bahas karena untuk jualan saja yang saya pakai ini. Oke. Nah, kalau sudah kalau misalnya Anda mau pakai apa namanya komentarnya harus Anda setujui baru tampil, boleh dipilih. Tapi kalau saya tidak, kita bebaskan. Kalau semakin tinggi interaksi itu semakin bagus video kita ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai tinggal diterbitkan ya, tinggal diterbitkan. Oke, postingan video Anda sedang diproses, nanti akan ada notifikasi pemberitahuan bahwa video kita sudah berhasil diposting ya. Masih 90%, kita tunggu saja. Mudah-mudahan langsung berhasil ya, tidak ada kendala. Biasanya kalau di fanpage itu tidak ada kendala. Oke, sudah ada notifikasi video berhasil diunggah. Anda dapat menontonnya atau menyuntingnya ya. Jadi video yang sudah kita upload tetap juga bisa kita apa namanya? Kita edit ya. Oke, mana dia videonya? Nah, ini. Nah, ini video yang sudah kita upload tadi. Oke, sudah kita lihat. Nanti bisa lihatnya di sebelah kiri video. Oke, ini yang sudah saya upload ya. Jadi kalau misalnya kita lihat daftar putar yang kita bahas tadi itu, ya daftar putar yang kita bahas tadi itu. Nah, contoh atau di sini kita sebut tadi playlist. Nah, ini tadi kita buat namanya ya. Jadi ini, kemudian yang daftar putar yang lain yang ini. Jadi satu daftar putar ini nanti beberapa video akan muncul di sini. Ya, tapi intinya buat saya adalah saya bisa menanamkan kata kunci karena kata kunci itu yang paling penting. Kenapa harus kata kunci? Karena berdasarkan kata kuncilah video kita itu banyak ditemukan. Ya, berdasarkan kata kuncilah video kita itu banyak ditemukan. Nah, ini yang menjadi aset kalau Anda di online. Bayangkan kalau selama ini video Anda sudah banyak diupload tapi tidak pernah bisa ditemukan oleh orang lain. Ya, saya sering dapat WhatsApp seperti ini, Pak, saya sudah lihat videonya di Facebook, mau menjelaskan, mau bertanya tentang produknya, bagaimana cara ordernya, nah misalnya gitu ya. Ya, jadi ini menjadi peluang untuk Anda tambah satu lagi fasilitas dari fanpage yang bisa Anda gunakan untuk promosi ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan bisa melihat dari setiap postingan yang kita buat itu, video atau lain-lainnya, bisa kita lihat perkembangannya seperti apa kalau misalnya diperlukan ya.
Kalau misalnya tidak diperlukan tidak ada masalah ya. Mungkin kalau bagi Anda yang perlu data, ini bisa Anda lihat di barisan atas itu ada halaman kotak masuk acara janji bertemu insight ya. Jadi insight ini nanti bisa kita lihat ya. Insight-nya tayangan videonya ada berapa, rating jauhnya berapa, yang menyukai halaman berapa, itu tanggalnya ada di situ semua ya. Jadi jangkauannya 1900. Kemudian video 4 sampai 10 Mei itu ada tayangan sampai dengan 1942. Itu bisa kita lihat di sini ya. Supaya dia satu-satu bisa dilihat langsung misalnya per item. Kalau video aja bagaimana insight-nya ya bisa dilihat. Oke, contoh misalnya digeser ke bawah bisa diperhatikan. Oke, lama ditonton 432, tayangannya 943, tayangan video 3 detik ya, rata-rata 3 detik mungkin sudah ditinggalkan mungkin ya. Oke. Nah, yang saya bilang tadi bahwa video live yang saya buat biasanya saya share di Facebook profil saya itu yang banyak ditonton ya. Nah, ini banyak ditonton tanggal 10 kemarin 144. Oke. 133 dibanding dengan video yang biasa yang sudah direkam, diedit, ya, tampilan bagus, ya kecil-kecil ya ininya. Oke, tayangannya juga bisa kelihatan di sini. 333 kali tayangan ya, 187 ya dibanding dengan yang editan ya. Oke, yang paling tinggi biasanya akan tampil di atas. Oke, nah mungkin itu dulu penjelasan dari saya tentang video. Mudah-mudahan teman-teman semakin banyak videonya, semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan order. Ya, nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung komentar di Facebook, boleh di Facebook saya langsung komentar di sini boleh, atau di YouTube saya silakan langsung di komentar di kolom komentar seperti yang sebelum-sebelumnya ya, seperti ini. Oke, nanti kalau misalnya Anda kurang jelas, Anda tanya di sini, nanti akan kita bahas, kita kupas tuntas. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe supaya nanti bisa mendapatkan video-video lain yang harus kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, jika informasi ini bermanfaat teman-teman, silakan di-share kepada teman-teman Anda di Facebook Anda gratis tanpa ada pungutan biaya dan lain sebagainya. Oke. Saya doakan bisnis Anda tetap lancar, semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sukses luar biasa.